Saya belum pelajari itu, tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini baru dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Purbayayudi Sadewa ini sudah langsung blunder ini. Yang lebih parah bukan hanya Purbayanya yang membuat blunder, tapi anaknya juga ikut-ikutan blunder dengan menyebut Sri Mulyani sebagai agen CIA yang menyamar sebagai menteri. Gawat banget ini komentarnya ya. Blunder Purbaya dan anaknya itu sekarang sedang sangat heboh di media sosial dan juga di media online. Screenshot, link berita maupun potongan videonya itu banyak bertebaran dan dibagikan di berbagai grup-grup pertemanan. Pasti Anda juga banyak mendapatkan soal ini, ada screenshotnya, ada videonya ya. Rupanya seusai pelantikan dan kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan di kawasan Lampangan Banteng, Jakarta, itu Purbaya menggelar jumpa pers. Ya, sebagai orang yang lama di jabatan publik, dia cukup pede lah jumpa persnya ini dan banyak senyumnya. Ya, tentu saja sangat gembira karena ini capaian sangat tinggi dilantik menjadi Menteri Keuangan setelah perjalanan sekian lama di berbagai lembaga pemerintahan dan juga lembaga keuangan tuh. Salah satu pertanyaan wartawan ini berkaitan dengan tuntutan kelompok civil society yang dimotori oleh Gen Z yang belakangan ini disebut dengan 17 plus 8 tuntutan. Jawaban Pak Menko yang baru dalam hitungan jam menjabat sebagai Menteri Keuangan itu memang mengejutkan. Dia terkesan menganggap enteng dan menyederhanakan persoalan, namun banyak juga yang menilainya terlalu jumawa, ini over PD. Tuntut apa? Saya belum pelajari itu, tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Jadi maksudnya bakal tetap dikejar 8% ya Pak? Secepatnya? Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak bisa 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Waduh, memang ini parah ini ya, kalau kita menyimak pernyataan Pak Menteri ya. Dia beranggapan itu tadi hanya disampaikan oleh kelompok kecil ya. Padahal kan ini kalau tahu ini adalah rangkuman dari berbagai tuntutan kelompok-kelompok unjuk rasa di berbagai wilayah di seluruh tanah air itu ya. Dan ini yang lebih parah, dia menyatakan bahwa ini kelompok kecil yang hidupnya kekurangan dan tadi dia merasa yakin bahwa kalau pertumbuhan ekonomi dia bisa pacu sampai 6-7%, maka mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak. Demonya akan berhenti. Tadi gitu kan ya Pak Menko ini menyebutnya ya. Inilah yang kemudian orang banyak terkejut. Loh kok begini Pak Menkeu gitu ya. Dan yang jelas harusnya Menteri Keuangan itu nggak usah masuk wilayah-wilayah yang sangat sensitif itu karena posisi dia itu sendiri sangat sensitif ya sebagai Menteri Keuangan itu. Nah ini kan tadi satu pertama dia menyebut bahwa nilai itu hanya dilakukan oleh kelompok kecil. Padahal kita tahu unjuk rasa besar-besaran itu terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan ini juga tidak melibatkan satu kelompok saja, bukan hanya kelompok ojol misalnya, tapi juga disuarakan oleh mahasiswa, buruh, dan juga bermacam civil society lainnya. Dan kedua, dia menganggap tadi bahwa yang ribut-ribut ini yang menuntutnya hanya mereka yang hidupnya kekurangan gitu ya. Waduh, ya ini gawat ini kalau dia menyebut seperti itu karena kalau Pak Menteri tahu bahwa yang menyampaikan ini bukan hanya mereka-mereka yang hidupnya kekurangan, katakanlah misalnya para ojol yang memang dieksploitasi oleh aplikasi gitu ya, hidupnya gimana nggak kekurangan. Tapi ini banyak juga loh para influencer terus kemudian mereka-mereka diaspora yang tinggal di luar negeri itu rame-rame menyampaikan tuntutannya itu.
Yang ketiga, ini yang bikin orang juga geleng-geleng kepala, kok kesannya Pak Menteri ini pede banget bahwa dia bisa memacu pertumbuhan ekonomi sampai 6 sampai 7%. Memang masih belum 8% seperti yang ditargetkan oleh Presiden. Tapi sekarang ini saja dengan tumbuh 5,2 sekian persen saja, oh ini yang seperti dilansir oleh BPS, publik sudah nggak percaya gitu. Apalagi ini sampai 6,7%. Dari mana hitungannya itu? Nah, yang keempat ini juga menurut saya juga cara pandang yang berbahaya karena kata dia kalau orang udah bisa kerja, mencari kerja dan kemudian makan enak, maka berhenti demo. Loh, demo itu ya memang nggak bisa kita pungkiri sekarang ini salah satunya kenapa menjadi masif ya karena faktor ekonomi rakyat yang makin sulit, tapi bukan semata-mata soal ekonomi yang sulit, tapi juga gaya hidup dan juga memang bukan hanya gaya hidup, realitas fasilitas-fasilitas dari kalangan pejabat mulai dari DPR yang ini salah satu pemicu kemarahan, tapi juga komisaris, kemudian pejabat pemerintahan lain yang double jadi yang merangkap jabatan jadi komisaris itu kan gila-gilaan ya penghasilannya, sementara rakyat susah. Ya memang kalau orang kemudian hidupnya susah, bahkan nggak susah makan susah, kemudian lihat orang pamer-pamer gimana nggak marah gitu. Tapi kan bukan hanya semata-mata soal itu soal adanya politik dinasti, adanya soal demokrasi yang sekarang ini apa dikhianati dan sebagainya. Ini kan menjadi faktor kemarahan dan dari kelas menengah itu pasti kalau mereka tidak kekurangan makan, tapi mereka masih melihat bahwa praktek-praktek kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang makin hancur-hancuran itu yang mereka protes gitu ya. Seperti saya sebut tadi banyak loh para influencer dan para diaspora ini hidupnya sudah enak. Jadi kalau menganggap ya Pak Menkeu itu bahwa masalah utamanya hanya ekonomi dan karena orang hidupnya susah dan nanti berhenti karena kalau mereka sudah bisa bekerja dan makan enak nggak akan demo lagi, ini bahaya sekali cara pandang semacam ini. Ini nanti kalau ternyata misalnya katakanlah dia betul bisa memacu pertumbuhan ekonomi sampai 7%, walaupun itu menurut saya ya apa ya terlalu terlalu over optimistik gitu ya. Dan kemudian masih ada unjuk rasa lain, dan unjuk rasanya tentu saja bukan soal ekonomi, tapi misalnya soal demokratisasi, soal kebebasan berbicara, soal undang-undang ITE dan sebagainya. Dia nganggap aneh nih rakyat, ekonomi udah bagus kok masih demo saja. Kan gawat cara-cara seperti itu dan nantinya akhirnya represif. Gua udah susah payah kerja naikin pertumbuhan ekonomi, ekonomi tumbuh kok masih demo aja. Kemudian lah harus langkah represif kan nanti jawabannya seperti itu. Gawat ini kalau cara berpikir pejabat di negara demokrasi seperti Indonesia itu seperti Pak Menkeu ini gitu ya. Apa sesungguhnya 17 plus 8 tuntutan itu? Ini adalah semacam kompilasi dari berbagai tuntutan-tuntutan publik yang muncul di berbagai kanal media sosial yang viral begitu ya. Kemudian disebut sebagai 17 plus 8 tuntutan rakyat. Jadi ini poin-poinnya itu berkaitan desakan terhadap pemerintah, DPR, para partai politik, aparat keamanan, dan juga kementerian terkait. Rangkuman ini disebut berasal dari hasil rembuk jutaan suara publik melalui komentar, unggahan, hingga petisi daring, dan mendapat dukungan luas dari masyarakat sipil dan organisasi advokasi. Jadi kalau dibilang bagian kecil, saya kira nggak tepat seperti itulah ya. Apa sih isi tuntutannya? Ini banyak ya, ada 17 ini, 17 tuntutan yang sampai yang diberi deadline 5 hari sesungguhnya waktu itu. Nah, ini deadline-nya sudah lewat dan juga ada yang targetnya sampai 1 tahun deadline-nya itu. Nanti detailnya Anda baca sendiri ya. Anda gampang kok googling di media sosial, Anda langsung ketemu ya. Kalau saya bacakan satu persatu ini panjang banget ini ya. Nah, Pak Purbaya ini kan seperti pengakuannya tadi dia belum mempelajari, tapi dia sudah berkomentar dan kemudian menyimpulkan tadi hanya tuntutan sebagian kecil rakyat. Ini berbahaya sebagai Menkeu yang posisinya sensitif ya, karena ini kan bisa berkaitan dengan naik turunnya indeks harga saham gabungan, nilai rupiah, kepercayaan publik terhadap Indonesia dan sebagainya ini. Ini jadi sedikit salah pernyataan ini bisa menimbulkan persepsi yang negatif. Nah ini ya bisa dampaknya jelek ini, buruk terhadap pasar. Banyak yang menilai gaya komunikasi dan diksi yang dipilih oleh Yudi Sadewa ini kok mirip dengan Luhut Panjaitan ya. Nah, apalagi dia ternyata memang pernah lama sebagai bosnya. Hanya bedanya kalau Yudi ini banyak senyumnya dia ya. Yudi Purbaya memang cukup lama, jadi orang kepercayaan Luhut ini dimulai saat dia menjadi kepala staf presiden, kemudian ketika dia
di reshuffle pindah ke menjadi Menko Polhukam, Yudi juga Purwaya Yudi Sadewa ini juga dibawa. Kemudian sampai ketika Pak Luhut menjadi Menko Marinvest menggantikan Rizal Ramli, dia pun kemudian dibawa ke sana dan menjadi deputy. Jadi ini termasuk salah satu orang kepercayaan dari Luhut. Jadi ya mungkin nggak terlalu salah ya, saya nilai kalau ada yang menyebutnya sebagai orangnya Luhut, dan kalau toh dia benar orangnya Luhut, ya berarti dia kan orangnya Jokowi juga. Nah itu yang jadi sensitif persoalannya ya. Karena ini walaupun pengadili Jokowi itu tidak ada dalam tuntutan 17+8 tuntutan rakyat tadi, itu ini soal Jokowi tidak segera diadili dan dia sekarang masih cawe-cawe, itu masih sangat sensitif ini di kalangan para netizen kita. Soal kedekatan dia dengan Luhut, sebagai dia orangnya Luhut, itu bahkan oleh wartawan juga ditanyakan oleh wartawan kepada Purbaya, dan apa jawabannya dari Purbaya? Pak, untuk kedekatan dengan Pak Luhut boleh dijelaskan? Siapa? Ada kedekatan dengan Pak Luhut. Pak Luhut. Iya, dijelaskan. Saya dekat dengan Pak Luhut, saya dekat dengan Pak Hatta, saya dekat dengan Pak SBY, saya dekat dengan Pak Sete, saya dekat dengan Pak Jokowi, saya dekat dengan semua yang membantu membangun negara. Jadi saya ikut di situ. Dia pinter ngelesnya ya. Dia tidak mau konfrontatif, tapi ya sedikit ekspresinya tadi kelihatan berubah ya, karena biasanya senyum-senyum, tadi dia sedikit berubah. Walaupun dengan senyumnya udah nggak enak tadi itu ketika ditanya soal Luhut ya. Jelas ini ya, kalau kemudian muncul sentimen negatif dari publik terhadap Menteri Keuangan, apalagi kemudian muncul sentimen negatif dari pasar juga gitu, ini bisa berdampak negatif terhadap keuangan negara, terutama dari sisi fiskal. Saat Purbaya dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, itu indeks harga saham gabungan itu langsung anjlok. Soal ini juga ditanya oleh wartawan, menurut dia soal anjloknya indeks harga saham gabungan bersama dengan reshuffle dan pelantikan dia menjadi Menteri Keuangan, ini karena kata dia investor masih belum banyak mengenal dirinya, ya, mengenal dia baik secara luas, kata dia, tertekan bukan semata-mata soal itu, ini oleh sentimen perlambatan ekonomi dan sejumlah faktor eksternal lainnya. Jadi bukan semata-mata faktor dia ya. Selama ini ada pelambatan ekonomi karena ada berbagai hal, dan keributan demo-demo itu sebetulnya karena sebagian masyarakat mungkin merasa ekonomi melambat dan tertekan, kata dia. Namun Purbaya berjanji dia akan bekerja maksimal untuk membalikkan kondisi ekonomi secara luas dan pasar keuangan menjadi lebih baik dan cepat. Tentu lebih baik dengan cepat. Dia menyebutkan pelemahan indeks harga saham gabungan saat dia dilantik itu hanya transisional karena investor belum kenal dirinya dan akan segera berbalik arah dalam waktu dekat. Nah ini pede lagi nih. Tapi soal ini bagus loh. Tapi ini dia bilangnya begini, dalam seminggu, 2 minggu indeks harga saham gabungan pasti akan balik. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin karena investor maksudnya merasa takut, kata dia. Tapi bukan hanya indeks harga saham gabungan, rupiah juga diprediksi itu hari ini akan jeblok gitu ya, menjadi sekitar dari 16.400 sekian, 440 kalau nggak salah, itu menjadi 16.550 per dolar Amerika Serikat. Selain Purbaya, di media sosial juga heboh ini dengan unggahan di akun Instagram anaknya yang bernama Yudo Sadewa. Yudo Sadewa ini menjadi perbincangan publik setelah unggahan di akun Instagramnya itu diunggah kembali di thread di @sedulur anak bangsa pada 9 September 2025. Dalam unggahan itu terlihat beberapa tangkapan layar yang diduga dibuat oleh Yudo, dan dia ini menyinggung Menteri Keuangan sebelumnya. Dia mencuitnya begini, "Alhamdulillah, ayahku melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri." Aduh, gimana ini ceritanya kok bisa sampai jadi agen CIA? Kalau agen CIA ini intelijen. Selama ini kan Sri Mulyani itu karena dia dinilai mazhab ekonominya neolib, ini dia menjadi agen Bank Dunia ya, karena memang dia juga pernah bekerja di Bank Dunia. Jadi bukan yang selama ini muncul bukan agen CIA. Ini agen Bank Dunia, ini beda dengan agen CIA. Kalau CIA ini kan agen intelijen. Kalau ini ya agen itu dianggap bahwa ya kepentingan Bank Dunia di Indonesia itu diwakili oleh Sri Mulyani, dan banyak kebijakan-kebijakan dia merupakan aspirasi dari Bank Dunia gitu. Kita tentu masih ingat ya, setelah Sri Mulyani dalam situasi yang pada waktu itu menekan dia, kemudian dia mundur sebagai Menteri Keuangan di era SBY, kan dia kemudian langsung hijrah ke Washington DC dan kemudian bekerja di Bank Dunia. Nah, setelah dia lama bekerja di Bank Dunia, baru kemudian ditarik balik lagi oleh Jokowi menjadi Menteri Keuangan selama 2 periode. Akhirnya ini karena geger ya, unggah di akun Instagram Yudo Sadewa itu menghilang ini. Kelihatannya dia take down ya.
Tapi seperti biasa nih, hati-hati memang kalau di media sosial, walaupun Anda sudah take down, sudah banyak yang men-screenshot ini netizen dan kemudian mengunggah kembali. Ini gawat ini, kalau Menteri Keuangannya kontroversial, ditambah lagi ada kontroversi keluarganya, keduanya misalnya sering menyatakan pernyataan-pernyataan kontroversial, ini bakal sering turbulensi nih perekonomian kita ini. Aduh, apa sungguh yang terjadi pada bangsa ini. Saya Hersum Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.